Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari yang berbahagia ini, walaupun kondisinya tidak begitu menguntungkan dalam tanda petik ya, untuk belajar ya, karena biasanya apalagi bagi yang selesai melaksanakan sholat Jumat, makan siang, enaknya rebahan itu. Tapi kita masih punya semangat ya untuk terus belajar. Mudah-mudahan ya Allah beri keberkahan dari pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu belajar metodologi penelitian. Nanti kita mungkin lebih banyak berdiskusi karena kalau saya menyampaikan materi ini sebenarnya materi pertemuan gitu. Tapi coba kita ringkas menjadi satu kali pertemuan, mudah-mudahan ya nanti walaupun barangkali agak lompat penjelasan saya, tapi nanti mungkin dengan adanya beberapa pertanyaan mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian, saya coba share screen ya materi kita hari ini. Tadi tentang eh, filsafat pengetahuan. Eh, saya coba melengkapi dengan langsung ke contoh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan penjelasan Prof. Singgi tadi, kalau belajar filsafat ilmu, maka dalam menyusun skripsi tesis atau disertasi atau menulis ya karya tulis ilmiah, artikel ilmiah yang dia, maka pendekatannya ada dua. Pendekatan besarnya itu ada dua. Walau kemudian kita kenal ya setelahnya hubungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, pendekatan pertama itu kuantitatif karena kelahirannya diklaim sebagai ya lebih dulu lahir dibanding dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang Prof. Singgi terangkan tadi, ya bahwa pendekatan kuantitatif ini ya dibangun dari paradigma filsafat positivistik. Ya. Ini dikembangkan pertama kali oleh seorang filsuf yang bernama Auguste Comte. Ya, itu hidup di tahun 1798 sampai 1850. Umurnya nggak terlalu panjang. Nah, orang yang menganut filsafat positivistik berpendapat bahwa keberadaan sesuatu merupakan besaran yang bisa diukur. Jadi sifatnya angka, numerikal. Jatuh ke panas, batu keras, es dingin, semuanya memiliki besaran yang bisa diukur. Jadi orang positivistik begitu. Nanti Bapak Ibu, ya saya terangkan dulu tentang pendekatan kuantitatif, setelah itu nanti kualitatif. Ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lah. Jadi orang yang menganut filsafat positivistik itu berpendapat bahwa keberadaan sesuatu merupakan besaran yang dapat diukur, mempunyai besaran, angka. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan ya semacam statement bahwa negara kita ya berdasarkan hukum positif. Hukum di negara kita ini adalah hukum positif. Hukum positif itu maksudnya iya, mempunyai besaran yang bisa diukur. Kalau curi ayam 2 bulan, curi sendal 3 bulan misalnya, maling motor sekian, perkosa anak orang sekian, itu hukum positif. Jadi semuanya sudah ada takarannya. Tapi katanya masih bisa dinego di pasal berapa, mau pasal berapa katanya. Nah ini mah kelakar aja. Jadi
Kata saya juga omong kosong juga ya, negara kita berdasarkan hukum positif. Ternyata masih bisa ditawar. Tapi kalau ya filsafat positivistik ya sebenarnya seperti itu, batu keras, api panas, es dingin, apa api panas, es dingin jatuh itu ke bawah, itu positivistik. Makanya dalam hukum gravitasi itu, teori gravitasi, semakin berat massa benda, maka cepat menyentuh ke bumi. Ada ukurannya, ada takarannya. Kemudian yang kedua, filsafat positivistik atau orang kuantitatif seperti Prof. Sigi katakan tadi, ya, penilaian pengamat yang objektif atas peristiwa yang terjadi di dunia. Jadi orang kuantitatif mengklaim dirinya itu sebagai pengamat yang objektif. Apa? Karena peneliti kuantitatif, instrumen pengumpulan datanya itu adalah kuesioner atau angket, sehingga tidak nyampur ke dalam. Berbeda dengan kualitatif yang mensyaratkan keterlibatan langsung peneliti kepada subjek yang diteliti atau informan. Apalagi kalau melibatkan diri dalam melakukan pengamatan, ya, participatory. Nah, orang kuantitatif mengatakan kami bikin angket, kuesioner, ya, jawabannya sudah ada, kita berikan kepada responden, responden menjawab. Selesai, kami ambil, kami olah datanya. Itu orang kuantitatif. Kemudian yang ketiga, orang yang menganut filsafat positivistik, ya, atau orang yang menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya, berpendapat bahwa hubungan antar variabel yang mereka temukan, ya, telah ada sebelumnya untuk dapat diungkap. Jadi ketika variabel motivasi orang tinggi, kemudian kinerjanya tinggi, ikut tinggi, itu sebenarnya ya hubungan variabel yang sudah ada sebelumnya untuk diungkap. Jadi sifatnya konfirmasi. Makanya ada yang mengatakan bahwa ya, atau ada yang bertanya apakah ada teori yang melingkupi kedua, ketiga, keempat variabel ini misalnya. Ya, kita sering mendengar ada independent variabel, ada dependent variabel. Jadi ketika Bapak Ibu memilih judul misalnya hubungan curah hujan tinggi, hubungan curah hujan atau pengaruh curah hujan, biasanya menggunakan kata kunci pengaruh atau hubungan. Ada beberapa kampus yang kalau Anda kuantitatif jangan banci, harus menggunakan kata pengaruh atau hubungan. Ketika sifat penelitiannya itu korelasional atau pengaruh. Jadi sekali lagi saya sampaikan hubungan antar variabel yang mereka temukan telah ada sebelumnya untuk dapat diungkap. Jadi konfirmasi. Kalau tidak memperkuat teori yang ada, ya, dia melemahkan bahkan bisa menggugurkan. Jadi berulang-ulang bisa saja teori yang ada menjadi lebih kuat, ya. Tapi misalnya ketika diuji berulang-ulang bisa saja jika tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, maka teori itu yang selama ini berlaku umum sebagai sebuah pengetahuan, dia menjadi lemah dan akhirnya gugur. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu sering atau bukan sering, beberapa kali melihat ya, sebenarnya sudah menjadi tesis bahwa es itu dingin. Tiba-tiba ketika Bapak Ibu ya jalan sore mau jajan, terus lihat di pinggir jalan ada yang jualan es krim goreng. Pernah baca Bapak Ibu, es krim goreng? Sebenarnya tesis yang berlaku bahwa es itu hakikatnya dingin, itu mau dilemahkan gitu. Bahwa tidak semua es itu dingin.
es itu mungkin ada yang panas, tapi ternyata nggak bohong ternyata. Jadi setelah kita masuk warungnya, ternyata esnya yang digoreng. Tapi yang digoreng itu konnya. Ada konnya itu yang kalau digigit itu kriuk. Jadi bukan esnya. Jadi esnya mah tetap dingin. Kata orang Sunda bilang anger we, esnya dingin. Konnya enggak. Ya. Konnya yang digoreng. Jadi sebenarnya tesa mau dibalik lagi ke hipotesa. Hipo itu di bawah, tesa itu kebenaran. Jadi di bawah kebenaran, hipotesa. Jadi tesa yang sudah mutlak gitu, absolut gitu, karena melalui serangkaian penelitian, uji coba dan belum terbantahkan bahwa es itu dingin. Tidak ada es itu panas. Atau ada orang yang melempar benda kemudian naik ke atas, itu ya hakikatnya sudah menjadi tesa, mau dilemahkan menjadi hipotesa. Tidak ada, belum. Kalau orang Islam bilang sunnatullah. Kemudian yang keempat, ya orang yang menggunakan pendekatan kuantitatif, ya yang artinya filsafat positivistik itu mengatakan bahwa pengetahuan merupakan pernyataan atas fakta atau keyakinan yang bisa diuji secara empirik. Ada bukti nyata. Ya. Jadi saya pikir ini jelas. Dengan demikian, Bapak Ibu, ketika Anda ya menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian, maka hendaknya dimulai dengan teori atau hipotesis. Teori atau hipotesis dan berusaha membuktikan kebenarannya, mengkonfirmasi. Ya. Jadi kalau teori mengatakan bahwa ada hubungan, ada pengaruh berat benda dengan kecepatan jatuh, maka Anda harus bisa membuktikan itu. Kalau tidak dengan hipotesis. Jadi sebenarnya tidak melulu teori, boleh dengan hipotesis. Hipotesis itu dimulai, sebelum hipotesis itu ada kerangka berpikir. Ya. Apa itu kerangka berpikir? Sintesa atas fakta, observasi, dan kajian literatur yang dilakukan. Saya ulangi ya. Jadi sebelum sampai ke hipotesa, ada kerangka berpikir namanya. Atau ada yang bilang kerangka pemikiran. Yaitu apa itu? Sintesa atas fakta, observasi, dan kajian literatur yang dilakukan. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya, belum ada teori yang menunjukkan bahwa yang menyebabkan kemacetan itu adalah curah hujan yang tinggi atau hujan. Ya. Karena adanya hujan. Karena biasanya ketika perjalanan kita di tol Bapak Ibu lancar, tiba-tiba di depan kelihatan padat gitu, macet. Padahal tol tidak ada jalan yang berlubang, relatif tidak ada jalan yang berlubang. Apa asumsi kita? Asumsi kita karena melihat langit cukup gelap, kemungkinan hujan deras, sehingga orang memperlambat laju kendaraannya. Ketika kita mengkonstruksi pikiran kita, itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan fakta. Karena selama ini setiap hujan, ya khususnya di tol ya pasti macet misalnya. Berdasarkan apa juga? Berdasarkan pengamatan yang selama ini kita lakukan. Jadi sintesa atas fakta, observasi, dan kita mendapati dalam kajian literatur bahwa orang memperlambat laju kendaraannya ketika hujan deras. Sebab kenapa? Kalau orang konsisten dengan kecepatannya bisa saja terjadi ya tabrakan atau kecelakaan. Kira-kira bunyi literaturnya seperti itu yang kita baca. Sehingga dengan konstruksi berpikir itu, maka menjadi hipotesis bahwa diduga
ada hubungan atau ada pengaruh ya hujan ya hujan deras misalnya atau hujan saja terhadap kemacetan lalu lintas di jalan tol. Jadi kira-kira bunyi hipotesisnya seperti itu. Jika kita tidak menemukan teori, kalau teori yang sudah ya istilahnya kita pahami bersama seperti teori gravitasi misalnya, tidak terbantahkan bahwa semakin berat massa benda, maka semakin cepat ya menyentuh bumi. Berat benda itu dengan kecepatan jatuh. Menurut siapa? Isaac Newton. Jadi teori gravitasi itu benda yang dilepas akan jatuh ke bawah dan benda massa lebih besar akan lebih dulu sampai ke bawah. Itu menurut ini yang saya sebutkan tadi, kita harus berusaha membuktikan teoritis. Ya. Ini contoh ya hubungan terhadap Y. Kemudian ini juga ya ada pernyataan dari Kate Davis. Agar kinerja baik, seorang karyawan dituntut untuk memiliki kemampuan dan motivasi. Jadi ada variabel motivasi pengaruhnya terhadap kinerja. Ya. Kata Gary Yukel, organisasi merupakan suatu pola kerjasama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi. Berarti ada variabel kerjasama dan variabel tujuan organisasi. Jika dilakukan kerjasama, maka akan tercapai tujuan organisasi. Ini pendekatan kuantitatif, sifatnya mengkonfirmasi. Baik teorinya sudah ada maupun hipotesis yang kita susun. Kita harus berusaha membuktikan kebenarannya. Sebab apa? Kita sudah melakukan sintesa, saya ulangi lagi, atas fakta, observasi, dan kajian literatur yang kita lakukan. Ini contoh lain. Artinya, Bapak Ibu sekalian, hubungan antara gejala atau fakta, jadi bisa berupa gejala atau fakta, dan asumsi, ini gejala atau fakta ini Y, dan asumsi X yang mempengaruhi tentu tidak begitu saja muncul sebab terdapat teori-teori yang mengukuhkannya. Dengan aktivitas penelitian dalam pendekatan kuantitatif bermula dari kejelian peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang seharusnya ada terjadi ya atau teori ya dengan apa yang sekarang ada atau terjadi. Jadi ada selisih antara harapan dengan kenyataan gitu. Jadi kita harus jeli melihat. Ketika kita merasa bekerja sudah baik gitu ya, berharap ya jabatan bisa mengikuti, ternyata tidak, berarti kan ada selisih antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang terjadi. Nah, selisih antara ini ya antara harapan inilah entry point kita melakukan penelitian atau biasa disebut dengan ya. Praktisnya Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka mulailah, ya saya ulangi, mulailah dengan fenomena penelitian. Saya ulangi ya, pendekatan kuantitatif itu dimulai dari fenomena penelitian. Nah, di dalam fenomena itu ada sejumlah masalah. Ada sejumlah masalah penelitian. Maka fokuskan pada satu masalah penelitian. Dan itu biasanya menjadi variabel Y atau variabel yang dipengaruhi. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian ya mendapatkan, nah ini contohnya. Setelah ya mendapatkan fenomena penelitian itu, kemudian tarik asumsinya. Jadi Y terjadi gara-gara X1 dan X2. Sehingga oleh sebagian kampus yang saya katakan tidak boleh banci katanya, ya. Namun berbeda ya, kalau di UI
judulnya tidak kuantitatif, tapi dalamnya bisa kuantitatif. Kalau di Unpad itu luar sama dalamnya harus sama. Jadi kalau dalamnya kuantitatif, maka luarnya Anda harus tunjukkan kuantitatif. Ya. Jadi misalnya ada fenomena, kemudian tarik asumsi. Banjir apa asumsinya? Curah hujan tinggi misalnya. Kemudian drainase yang tidak begitu baik, drainase air ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tarik asumsi. Ini saya kasih contoh. Ya, ini karena siang hari saya kasih contoh ini. Fenomena si Ani mencret-mencret teridentifikasi dari data. Jadi harus selalu bicara data. Dalam satu hari ini si Ani sudah 10 kali mondar-mandir ke toilet dan tampak selalu memegang perutnya. Jadi data orang mencret itu sering bolak-balik ke toilet, kemudian selalu memegang perutnya, kemudian wajahnya kelihatan pucat. Akibat penyakit mencret-mencret itu, si Ani tidak bisa bekerja dan seterusnya. Asumsinya apa? Si Ani mencret-mencret gara-gara. Namanya asumsi kan masih harus diuji. Kita bisa berasumsi berdasarkan apa? Karena selama ini teorinya sudah mengatakan, katakanlah sudah ada teorinya ya, bahwa orang mencret itu bisa saja karena kebanyakan makan rujak atau masuk angin. Sehingga judulnya menjadi pengaruh makan rujak dan masuk angin terhadap penyakit mencret-mencret Ani si loba gaul. Ini contoh. Atau ini yang lebih real. Fenomena kemacetan lalu lintas jalan di ibu kota Jakarta. Teridentifikasi dari data. Sekali lagi harus bicara data. Jadi kalau ada masalah, Bapak Ibu sekalian, selalu bicara data supaya kita tidak dikatakan bohong. Peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Ya. Jadi kemacetan lalu lintas jalan di ibu kota Jakarta teridentifikasi dari data, beberapa ruas jalan ini bukti bahwa macet. Beberapa ruas jalan yang ada di ibu kota dipadati kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua ada laporan dari NTMC Polri misalnya, National Traffic Management Center Polri. Kemudian yang ketiga ada pengaduan masyarakat tentang kemacetan jalan di ibu kota Jakarta. Ini data. Asumsinya, satu, karena bertambahnya volume kendaraan setiap hari. Yang kedua, tidak bertambahnya ruas jalan yang dibangun oleh pemerintah. Sehingga variabel yang mempengaruhinya ada dua, yang dipengaruhi ada satu. Jadi judulnya apa? Pengaruh volume kendaraan dan ruas jalan terhadap kemacetan lalu lintas jalan di ibu kota Jakarta. Itu cara membuat judul, dimulai dari fenomena, kemudian munculkan asumsi. Bisa kita dapat dari teori, atau saja misalnya kalau belum ada teorinya, kita harus membangun kerangka pemikiran untuk sampai kepada hipotesis. Sehingga yang saya ulangi seperti yang saya katakan tadi, ya ini, ya bahwa pendekatan kuantitatif digunakan bila seseorang memulainya dengan teori atau hipotesis dan berusaha membuktikan kebenarannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya coba pindah ya sejenak ke pendekatan kualitatif. Ya. Nah, kalau kualitatif ya itu sangat dipengaruhi oleh paradigma naturalistik interpretatif. Jadi settingnya alami, tapi kaya dengan interpretasi. Jadi ketika Anda mengeksplor bagaimana ya kemacetan jalan di ibu kota Jakarta itu terjadi, maka Anda ceritakan secara naturalistik, tapi penuh dengan interpretasi-interpretasi. Itu kualitatif. Kemudian yang kedua, gaya
penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas, ya, hal yang senyatanya terjadi dan memahami maknanya. Itu orang kualitatif. Kemudian yang ketiga, sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas. Jadi orang kualitatif itu yang terpenting adalah menceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana peristiwanya, bagaimana otentisitasnya. Berbeda dalam tanda petik tanpa bermaksud mendikotomi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang lebih mementingkan hasilnya. Walau kemudian seringkali ditanya kalau Bapak Ibu ujian, skripsi, tesis, disertasinya, apakah uji validitasnya dan reliabilitasnya sudah benar apa belum? Ya. Itu upaya perhatikan proses. Ya, orang kuantitatif bilang kami juga memperhatikan prosesnya. Apa itu? Dengan melihat validitas dan reliabilitas. Karena kalau ditarik ke belakang, reliabilitas itu yang diuji adalah instrumen penelitiannya, yaitu question. Bagaimana Anda melakukan operasionalisasi konsep, ya? Bagaimana Anda kemudian membuat item-item pertanyaan di dalam kuesioner. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ciri dari peneliti kualitatif itu kehadiran nilai peneliti. Ya, jadi berbeda dengan peneliti kuantitatif. Sudah disampaikan dengan Prof. Singgi tadi. Peneliti bersifat eksplisit. Hadir. Jadi peneliti kualitatif itu hadir. Kemudian yang kelima, melibatkan subjek dengan jumlah yang relatif sedikit. Subjek itu maksudnya tidak seperti halnya peneliti kuantitatif. Ada populasi, kemudian menarik sampel, dan untuk kepentingannya melakukan generalisasi. Sementara untuk peneliti kualitatif, ya, karena menggunakan, ya, umumnya menggunakan purposive sampling, sehingga subjeknya, ya, relatif sedikit. Maksudnya informannya. Kalau kuantitatif istilahnya responden, kalau kualitatif istilahnya adalah informan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan penelitian tentang perselingkuhan Pak Lurah dengan Bu RT, jangan menarik populasi satu kelurahan, kemudian ditarik sampelnya, menentukan populasinya, unit analisisnya adalah seluruh orang kelurahan. Kemudian ditarik sampel secara random. Nggak bisa. Karena tidak setiap orang tahu tentang perselingkuhan itu, misalnya. Ya. Karena itu melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Jadi purposif itu kita memilih informan, sampel, sesuai dengan tujuan penelitian. Siapa misalnya informannya? Adalah orang yang tahu tentang perselingkuhan itu. Ya, tukang bakso misalnya, karena sering ngojok bareng Pak Lurah dengan Bu RT. Office boy, ya, Pak Lurah sering pulang belakangan, Bu RT ujuk-ujuk sering masuk, misalnya. Jadi tidak setiap orang. Ya. Karena itu melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Kemudian yang keenam, peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang diteliti. Ini dan seterusnya. Ya. Saya persingkat. Kemudian bagaimana memilih topik? Ada dua pertimbangan. Yang pertama, pertimbangannya objektif. Yang kedua, subjektif. Pak Moderator, ingatkan saya kalau saya kelamaan bicaranya, berapa menit lagi supaya. Siap, Pak. Nanti akan kami ingatkan. Baik, ya. Nah, pertimbangannya ada dua. Objektif dan subjektif. Objektif itu memiliki kualitas. Jadi nilai penemuan yang tinggi, ya. Masalah tersebut adalah masalah yang bisa dirasakan oleh banyak orang dan saat ini dan seterusnya. Kemudian yang objektif itu juga disebut objektif jika dapat dikonsepsikan.
Jadi memiliki batasan-batasan yang jelas, memiliki bobot dimensi operasional, memiliki sumber data yang jelas, dan seterusnya. Sementara subjektif, ya, itu berdasarkan kredibilitas peneliti. Jadi terkadang subjektivitas juga penting. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan minat kita, biasanya kita kesulitan dalam menyelesaikan misalnya skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi jangan sampai kemudian karena kehendak promotor, kemudian kita mengikuti, sementara kita tidak cukup punya kredibilitas dalam topik itu. Karena itu penting pertimbangan subjektif itu. Kemudian berikutnya, karena kita memiliki kemampuan teoritik yang baik terhadap topik tersebut. Dan yang terpenting adalah cukup banyak hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang masalah tersebut. Nah, ini penting untuk penyusunan jurnal ilmiah yang bereputasi. Karena biasanya mensyaratkan ya 80% ya rujukannya itu yang ada di dalam daftar pustaka berdasarkan literatur yang memiliki relevansi dengan topik yang kita pilih. Ada singgungannya, ada bersinggungan, ada irisannya. Ya, sehingga saya katakan perlu mempertimbangkan di samping objektif juga subjektif. Ya. Bukan ini ya, bukan subjektif tuh karena dosennya mudah, karena saya mau sekedarnya saja, mau segera selesai. Subjektivitas di sini yang dimaksud seperti yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan minat Anda, kemudian kita memiliki kemampuan teoritik yang baik, kemudian yang terpenting juga adalah cukup banyak hasil-hasil penelitian sebelumnya yang beririsan dengan topik yang kita pilih. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, ya tergantung dari Anda memiliki waktu yang cukup tidak, atau biaya yang cukup atau tidak. Ya. Nah, kita masuk ke bagaimana merumuskan masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, ya, cara membuat pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, yang pertama dengan melihat kondisi faktual. Yang kedua, meramalkan kondisi ideal. Ya. Nih, contohnya. Contohnya judulnya ya, kemacetan lalu lintas di ibu kota Jakarta. Ini deskriptif ya. Artinya kita akan mengeksplor, mendeskripsikan bagaimana kemacetan itu terjadi. Maka pertanyaan penelitiannya, mengapa kemacetan lalu lintas terjadi di ibu kota Jakarta? Ini ya, yang kita gali ini kondisi faktualnya. Saya kasih warna ini. Ini kita bicara tentang kondisi faktual. Yang kedua, ya, meramalkan kondisi ideal. Ini kondisi yang senyatanya terjadi, kenapa terjadi, kemudian ini solusi. Contoh lain, kalau judulnya seperti ini misalnya, motivasi pegawai pajak dalam meningkatkan penerimaan negara. Studi kasus KPP Pratama Jakarta Tebet misalnya. Maka pertanyaan penelitiannya kita gali dari teori motivasi ini. Kata McClellan ada 3 dimensi dari motivasi, yaitu motif, harapan, dan insentif. Sehingga pertanyaannya bagaimana motif pegawai dalam meningkatkan penerimaan negara. Ini sama. Hanya yang mau digali itu ini yang menjadi fokusnya itu. Motivasi pegawai pajak. Sehingga pertanyaan penelitiannya bagaimana motif? Kata McClellan itu ada 3, motif, harapan, insentif. Itu dimensi dari motivasi.
Sehingga bagaimana motif pegawai dalam meningkatkan penerimaan negara? Bagaimana harapan pegawai dalam meningkatkan penerimaan negara? Kemudian yang ketiga, bagaimana insentif pegawai dalam meningkatkan penerimaan negara? Ini cara membuat pertanyaan penelitian. Ya, seringkali kita melihat teman-teman kita itu menyusun pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, ya, dalam fokus penelitian itu nggak tahu dari mana asal, bagaimana caranya, urutannya itu nggak ngerti. Padahal dari judul saja kita sudah bisa mengetahui apa atau pertanyaan penelitian apa yang sebaiknya ya akan kita sampaikan, kemudian untuk diberi jawaban gitu. Kalau begini kan jelas nih, motivasi pegawai pajak. Apa saja yang termasuk dalam motivasi pegawai itu? Motif, harapan, insentif. Sehingga kalau ini kita kaji, ya pertanyaan ini kita jawab, maka sesungguhnya judul ini sudah selesai. Sama dengan yang ini. Kalau kemacetan lalu lintas jalan di ibu kota Jakarta, jadi ada dua caranya. Satu ini dengan menggunakan bertanya tentang kondisi faktual, kemudian yang kedua meramalkan kondisi ideal. Nih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, supaya nggak kebalik-balik, ini sederhana sekali. Peneliti kualitatif, ya, teknik pengumpulan data yang digunakan itu adalah observasi dan wawancara. Sekarang berkembang ke FGD. Nah, wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Nah, pertanyaannya apakah memungkinkan kita melakukan wawancara tanpa bertemu muka, via telepon. Ya. Nah, sekarang teknologi canggih, ada Zoom, maka saya sarankan sebaiknya pakai Zoom. Kalau nggak Zoom, pakai aplikasi WA yang ada videonya. Kenapa? Karena dalam teknik wawancara ya atau berkomunikasi dengan orang ada 3 hal yang tidak boleh lepas ketika melakukan wawancara. Ya. 1, vokal, tinggi rendahnya ya suara informan, yang kedua verbal, penjiwaan, yang ketiga visual, bantuan gerakan ya visual, visualisasi. Kalau vokalnya orang berperang harusnya tinggi, tidak boleh rendah. Ketika verbalnya informan sedih, maka wajahnya menunjukkan kesedihan. Ini yang tidak bisa kita dapatkan ketika melakukan wawancara, ya, ketika tidak bertatap muka gitu. Hanya lewat telepon, kita tidak tahu. Ya. Begitupun dengan visualisasi. Jadi vokal, verbal, visual. Nah, seperti Prof. Singgi katakan tadi, dengan demikian, instrumen penelitian dalam pendekatan kualitatif adalah si peneliti itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi instrumen penelitian, ya adalah si peneliti itu sendiri. Nah, bentuk wawancara yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Ya, sifatnya luas, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara. Ya, sampel yang diwawancara disebut dengan informan. Biasanya sampel yang digunakan adalah purposive sampel. Artinya sampel yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah sampelnya tidak dibatasi. Prosesnya seperti bola salju, snowball, dia bisa berkembang terus dan berhenti sampai peneliti mendapatkan bahan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Ya. Biasanya pertanyaan dalam wawancara dimulai dengan kata tanya seperti bagaimana, apakah, dan mengapa.
Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data dalam peneliti kualitatif itu satu dengan memperpanjang keikutsertaan. Jadi peneliti tinggal di lapangan penelitian lebih lama agar konteks topik penelitian dapat dipahami. Kemudian yang kedua dengan cara triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain. Caranya dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara atau membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Ya, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini dasar-dasar yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Sebenarnya sangat banyak materi yang harus disampaikan, tapi mudah-mudahan dengan kita bertanya jawab, maka paling tidak relatif bisa melengkapi apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu selama ini dalam melakukan penelitian, khususnya sesuai dengan kaidah ilmiah atau mengikuti metodologi penelitian yang baik dan benar.